Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa amalan yang bisa membersihkan dosa, membersihkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga seperti kitanya akan seperti bayi yang dilahirkan. Berhaji, ini keutamaan orang yang berhaji. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja hajjal baita falam yarfus walam yabsuk raja'a kama waladathu ummuh. Barang siapa yang melakukan haji ke Ka'bah ini lantas tidak berkata kotor dan tidak melakukan tindakan kefasikan, maka ia kembali seperti dilahirkan ibunya. Sunan Nasa'i nomor hadis 2580. Hadisnya disahihkan Al-Albani. Jadi orang yang berhaji, ini keutamaannya. Maka bahagia orang yang berhaji, dia tidak berkata-kata kotor ketika berhaji, tidak melakukan perbuatan yang fasik, maka ia akan kembali seperti bayi yang masih merah, bayi yang baru dilahirkan ibunya, nggak ada dosanya. Itu keutamaan orang yang pergi haji. Tapi dengan catatan tidak berkata kotor dan tidak melakukan perbuatan fasik. Ada juga amalan lain, yaitu pergi ke Masjidil Aqsa dengan tujuan sholat di dalamnya. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, ia meminta Allah 3 hal. Hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya, dan tidak ada seorang pun yang mendatangi masjid ini kecuali untuk sholat, melainkan akan keluar semua dosanya sebagaimana bayi yang dilahirkan ibunya. Lalu Nabi SAW bersabda, 2 perkara pertama telah dikabulkan, dan aku berharap yang ketiganya juga telah diberikan. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1398. Hadisnya disahihkan Al-Albani. 2 perkara yang pertama, hukum sesuai dengan hukumnya, itu hukum Allah. Kerajaan Sulaiman yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya memang tidak ada. Sampai saat ini, sampai akhir zaman nanti, nggak akan ada orang yang memiliki kerajaan seperti kerajaannya Sulaiman alaihissalam. Dan yang ketiga, Nabi juga berharap ini juga telah diberikan. Nabi menyebutkan juga telah diberikan. Jadi ketika orang yang akan pergi ke Masjidil Aqsa dengan tujuan sholat di dalamnya, maka Allah telah menyediakan ampunan dosa sebagaimana ampunan dosa, sehingga ia seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini keutamaannya. Berhaji ke Makkah, ke Ka'bah, ke Masjidil Aqsa dengan tujuan sholat di dalamnya, maka ia akan diampuni dosa, dihapuskan dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi ada juga amalan yang lain yang ringan bisa kita lakukan tanpa harus bersafar jauh. Kita juga bisa dihapuskan dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini disebutkan dari riwayatnya Uqbah bin Amir bahwa ia berkata, dia keluar bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW duduk bercerita kepada para sahabatnya. Beliau bersabda,
barang siapa bangun berdiri ketika matahari naik, kemudian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian sholat 2 rakaat, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni sebagaimana ibunya melahirkan. Dan hadis ini Uqbah bin Amir ceritakan kepada juga para sahabat bahwa ia berkata, "Alhamdulillah yang telah memberikan rezeki kepadaku sehingga aku bisa mendengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Di situ ada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ia berkata kepada Uqbah bin Amir, "Apakah kamu kagum dengan hal ini? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan sesuatu yang lebih mengagumkan dari ini sebelum kamu datang." Lalu Uqbah bin Amir berkata, "Apa itu? Demi bapak dan ibuku, aku rela sebagai tebusan." Maka Umar menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengangkat pandangannya ke langit sambil membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan ia akan masuk dari pintu mana saja yang dia sukai." Jadi keutamaan orang yang berwudu kemudian dia sholat, ini menceritakan tentang sholat duha. Jadi berwudu, sholat duha 2 rakaat, maka kesalahannya akan diampuni sebagaimana ketika ibunya melahirkan. Tapi itu juga masih ada keutamaan yang lain daripada berwudu. Jadi setelah berwudu, pandangan ke langit, mengucapkan atau membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Enggak hanya dosanya dihapuskan, tidak hanya dosanya diampunkan sebagaimana bayi yang baru lahir, tapi dibukakan baginya pintu 8, pintu surga yang 8. Karena 8 pintu surga akan dibuka. Dan dia akan masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Memang ini keutamaan berwudu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang berwudu, seorang hamba berwudu lalu berkumur, kemudian menghisap air melalui hidung, mengeluarkannya, maka dosa-dosanya akan keluar dari ujung mulutnya. Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka dosa-dosanya akan keluar dari kuku-kukunya. Apabila ia mengusap kepalanya, maka dosa-dosanya akan bertebaran keluar dari ujung kepalanya. Dan jika ia berdiri dan sholat 2 rakaat dengan hati dan anggota badan yang khusyuk menghadap Allah, maka dosa-dosanya akan keluar seperti ia baru dilahirkan ibunya. Jadi wudu, dengan menyempurnakan wudunya, maka akan digugurkan dosa-dosanya. Dan sholat dengan khusyuk menghadap Allah, maka dosa-dosanya akan dihapuskan seperti ia bayi baru dilahirkan. Ini disebutkan dalam Al-Mustadrak nomor hadis 454. Sanad hadis ini sahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim, walaupun keduanya tidak meriwayatkannya. Ini amalan-amalan yang bisa
menjadikan kita bersih seperti bayi yang dilahirkan. Dosa-dosa, kesalahan kita dibersihkan seperti bayi yang baru dilahirkan, bayi yang ketika kita dilahirkan oleh ibu kita. Bisa kita berhaji, alhamdulillah. Bisa kita ke Masjidil Aqsa, alhamdulillah. Jikapun tidak bisa, manfaatkan, maksimalkan wudhu kita dan sempurnakan wudhu kita dan sholat dengan khusyuk menghadap Allah, maka itu juga akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti ketika kita akan nanti seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti kita baru keluar dari rahim ibu kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika menghadap Allah dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.